Mengucapkan salam sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala? Tidak dikerjakan? Tidak apa-apa. Itu definisi kuno. Tinggalkan arti seperti itu, tinggalkan definisi itu yang menyebabkan kita malas untuk mengerjakan sunnah. Sunnah apa? Lebih utama dikerjakan, rugi kalau kita tinggalkan. Itu yang terpatri di dalam pikiran kita. Jadi sunnah itu dapat pahala, tapi menjawab salam wajib hukumnya. Maka dari itu saya tadi sunnah, Bapak Ibu mendengar salam saya, wajib hukumnya untuk menjawab salam saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam jualan batik, semoga yang tadi jawab salam insya Allah semakin cantik, amin. Ada Pak Sulam pergi ke pasar bawa nampan, semoga yang tadi jawab salam insya Allah tambah tampan, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi biar semangat, biar tidak ngantuk. Ada yang mengantuk? Kalau ada yang mengantuk saya mau kasih doa biar tidak mengantuk, mau? Berarti mengantuk itu. Ini doa obat mengantuk ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakar udu mana nggak? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya tanya, ngantuk obatnya apa? Kayak itu saya bilang tadi, doa obat mengantuk alias doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat serta adik-adikku dan anak-anakku sekalian, remaja masjid dari Jannatul Firdaus yang insyaallah tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah semua, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu dilimpahkan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa hadirkan di dalam hati kita. Bersyukur kepada Allah senantiasa ada di dalam pikiran, hati dan jiwa kita. Karena ketika kita bersyukur, hidup kita akan lapang. Ketika kita pandai bersyukur, hidup kita akan tenang. Ketika kita pandai bersyukur, hidup kita akan penuh dengan berkah. Ketika kita pandai bersyukur, nikmat-nikmat yang Allah berikan kita syukuri. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Di situ ada nun taukid. Dannakum. Kalau bahasa Inggrisnya tongang. Bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Hah? Bahasa Inggris atau bahasa apa? Oh, bahasa Bugis. Tongang. Tongang-tongang. Tongang-tongang. Sungguh aku akan menambah setiap rizki yang engkau syukuri. Punya badan sehat, disyukuri, ditambah sehatnya. Dengan apa disyukuri badan sehat? Pakai untuk ibadah, pakai untuk beramal soleh, pakai untuk berkarya. Punya harta disyukuri dengan zakat, infak, sedekah. Yakin harta tidak akan berkurang, tapi ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarahnya orang yang dermawan, orang yang mabasa akan jatuh miskin, digagah. Tapi orang yang maseke jatuh miskin banyak. Maka apa? Janji Allah, sungguh aku akan menambah harta yang engkau syukuri dipakai untuk sedekah, zakat, infak, sedekah. Punya ilmu disyukuri dengan mentransfer ilmunya, dengan bermanfaat ilmunya, maka kata Allah, sungguh aku akan menambah ilmu, setiap ilmu yang engkau syukuri. Punya istri satu, disyukuri. Ditambah Pak? Pak? Ditambah tidak Pak? Nah, takut nih, karena ada ibu-ibu di sana ya. Berarti di sini, Masya Allah, di sini jamaah masjid Jannatul Firdaus adalah anggota suami-suami takut istri. Masya Allah. Pak, sekali lagi ditanya, punya istri satu disyukuri, ditambah tidak? Kata anak-anak ditambah tuh Pak. Ditambah Pak? Nah tambah.
Bu, ditambah Bu? Tidak. Ibu, ini janji Allah Ibu, ditambah. La azidannakum. Tapi Pak, bukan ditambah secara kuantitas, tapi apa? Istri yang disyukuri ditambah. Ditambah apanya? Ditambah kualitas keberkahannya, ditambah sakinah mawaddah warahmahnya, ditambah kesolehan istrinya. Itu enggak mesti ditambah orangnya. Bapak mah langsung aja mau ditambah. Masya Allah, ini janji Allah. Tapi ketika kita tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Nikmat yang aku titipkan, kata Allah, tidak mendatangkan kebahagiaan untukmu, tidak mendatangkan kesenangan untukmu, tapi apa? Menjadi azab, menjadi sengsara, menjadi penderitaan untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil. Badan sehat, alhamdulillah. Makanya setiap aktivitas selesai, kita diajarkan untuk berzikir. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bangun tidur, selesai tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai mohon maaf kamar mandi, setiap itu kita ucapkan alhamdulillah. Punya rizki, alhamdulillah. Sembuh dari sakit, alhamdulillah. Ditambah rizki, alhamdulillah. Ditambah istri. Bu, ibu, yang saya tanya ibu nih ya, Bu, kalau suaminya tambah istri, musibah atau anugerah? Musibah. Iya. Jadi kalau musibah, apa yang diucapkan? Inna lillahi. Jadi setiap ada musibah kita ucapkan itu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau ada suami kawin lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tapi kalau saya tanya bapak kalau tambah istri musibah atau anugerah Pak? Oh, anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Wah. Ya Allah, satu peristiwa. Kayaknya bapak semangat banget sih Pak. Hah? Oh, ditanya. Jangan-jangan bapak punya beca ya? Tahu beca Pak? Beca cadangan. Masya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Seraya kita sama-sama berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, bapak mau masuk surga? Mau masuk surga? Sudah punya tiketnya? Punya. Beli di mana? Salah satu tiket surga adalah apa? Di dalam kitab Al-Barzanji karangan Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan kepada orang yang suka bersolawat. Untuk kita yuk, kita sama-sama bersalawat sebentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Masya Allah ibu, bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak bersolawatnya atau bergosipnya Bu? Hah? Lebih banyak gosipnya atau salawatnya Bu? Alhamdulillah, ya Allah, bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang suka membela istrinya. Alhamdulillah, memang benar bapak-bapak di sinilah bapak-bapak suami-suami takut istri. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu terus berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan alhamdulillah, kita sudah memasuki di bulan Sya'ban. Bahkan kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Sya'ban. Dalam kalender Islam, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Mohon maaf Bapak Ibu hafal 12 bulan? Saya mau tes sama ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Ayo Bapak Ibu. Muharram. Muharram. Syawal. Safar. Rabiul. Rajab. Ramadan. Tuh kan. Ulangi. Muharram, Safar, Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqi'dah, Zulhijjah, Zulkifli, Zulkarnain. Gak ada ya? Mohon maaf, penyebutan yang betul bukan Zulqaidah. Penyebutan yang paling tepat satu wazan atau satu bentuk kalimat yang sama dengan Zulhijjah. Jadi kita sebutnya Zulqi'dah, Zulhijjah. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan. Ketika bulan masuk bulan Rajab, di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, Inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Allah suka sekali bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab itulah, karena begitu sukanya bulan Rajab, Allah memanggil kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun yang derajatnya, makamnya, kedudukannya sampai di makam Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta para malaikat, hatta malaikat Jibril. Bahkan ketika malaikat Jibril menemani Nabi untuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan ada 3 kendaraannya. Ketika Isra kendaraannya buruk. Yang mana kecepatannya, mohon maaf, kecepatan sekilas memandang mata. Yang kedua Mi'raj. Ini apa? Kendaraannya adalah tangga. Makanya araja ya'ruju Mi'raj. Itu alat untuk naik. Sampai di Sidratul Muntaha, mohon maaf, Nabi tak ada kendaraannya seperti lift. Keluar dari situ, berada di satu, mohon maaf, yang namanya alam lahud. Nah, ketika sampai melewati langit ketujuh, malaikat Jibril mengatakan, Istamir ya Muhammad. Silakan engkau teruskan perjalananmu. Loh, kata Nabi kenapa engkau mengatakan demikian Jibril? Apakah engkau tidak menemaniku selanjutnya? La, tidak. D, no. Mboten kalau bahasa Jawanya. Ora, sanes bahasa saya, bahasa Sunda. D, tidak. Kenapa? Karena makam saya cuma sampai di sini, kedudukan saya cuma sampai di sini, tidak bisa melampaui. Silakan engkau Muhammad, mohon maaf, pergi menghadap Allah untuk bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Nah, peristiwa itu terjadi di bulan yang Allah cintai, yaitu bulan Rajab. Inna Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Rasul suka sekali bulan Sya'ban. Makanya ada salah satu hadis, Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa sebegitu banyaknya, melebihi selain bulan Ramadan, melebihi bulan Sya'ban. Kenapa? Bulan Sya'ban itu Rasulullah benar-benar aktivitas ibadahnya semakin intens, semakin banyak, semakin bermutu, semakin berkualitas. Sedangkan inna syahru Ramadan wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa Ramadan adalah bulan umatku? Yaitu umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita semua. Karena di bulan Ramadan inilah kita dimanjakan dengan aktivitas, mohon maaf, dengan kelipatan-kelipatan pahala yang akan Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang mengoptimalkan di bulan Ramadan tersebut. Nah, kita beberapa hari lagi, mohon maaf, memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu, amalan yang harus kita kerjakan agar kita bisa dapat bulan Ramadan, yang pertama, perbanyak doa agar kita bisa bertemu Ramadan. Karena kita tidak jamin, walaupun Ramadan tinggal 1 minggu lagi kurang lebih, kita tidak jamin apakah kita bisa waktu kita sampai bulan Ramadan. Karena kematian itu bisa datang kepada kita kapanpun juga. Ibu, jangan-jangan malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah kita. Ya, jangan-jangan Bapak malaikat Israel sudah nunggu di atas tempat tidur kita, betul? Jangan-jangan malaikat Israel sudah nunggu di dalam kamar mandi kita. Ada orang yang meninggal di kamar mandi? Ada. Ada yang meninggal di depan rumahnya? Ada. Ada yang meninggal di atas tempat tidurnya? Ada. Malaikat bisa kapan datang kepada kita? Aina ma yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian akan menemui kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau bersembunyi di benteng di tempat yang sangat kokoh, ketika sudah tiba masanya, kematian akan datang kepada kita. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika ajal, waktu, batas, jatuh tempo kita sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah. Kita tidak bisa menunda-nunda walau sedetik pun, walau hanya sebentar pun. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa memaju-majukan kematian. Malolo mo pa kaya, magala mo pa kaya.
Masih muda saya, masih kuat saya, masih panjang. Oh, tidak dijawab. Karena kematian itu bukanlah, mohon maaf, berdasarkan nomor urut, bukan. Karena kalau berdasarkan kematian nomor urut, yang tua dulu urutannya. Di sini yang paling tua siapa ini? Mana yang paling tua? Oh, muda-muda semua ya? Itu. Yang tua dulu, karena kalau berdasarkan nomor urut. Tapi apa? Kematian itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Siapa saja yang Allah kehendaki cabut, entah muda, entah tua, entah dia siap atau belum siap, kalau sudah waktunya, Masya Allah, kematian akan datang kepada kita. Entah bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak, ibu duluan. Nah, silakan. Saya rela kok, Pak, Bu. Saya rela, saya ikhlas, saya ridho. Kalau bapak-bapak, ibu duluan, saya ikhlas, nggak apa-apa. Papa, saya ridho. Masya Allah, ya Rahman, ya Karim. Nah ini, karena kematian kita tidak tahu, walaupun seminggu lagi bulan Ramadan, kita tidak pastikan apakah kita bisa bertemu Ramadan. Maka dari itu, berdoalah kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan adalah apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna. Bagaimana? Ya Allah. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan, di bulan Rajab kemarin. Wa Sya'bana, dan berkahi juga di bulan Sya'ban. Ini intinya. Wa balighna, ya Allah, sampaikanlah umurku sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar berdoa, mudah-mudahan yang mungkin kita takdirnya Ramadan ini kita tidak bisa bertemu, tapi dengan kita kencangnya berdoa, mudah-mudahan takdir itu bisa berubah. Emang bisa berubah takdir? La yuraddul qadaru illa biddu'a. Tidak akan bisa merubah satu takdir kecuali dengan doa. Begitu hebat dan dahsyatnya yang namanya doa. Wala yazidu minal umur illa bil birri, dan tidak akan bisa bertambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka itu berdoa terus, berdoa, ya Allah berikan kesempatan untuk saya bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Jadi amalan yang pertama menyambut bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini adalah apa? Perbanyak doa untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, amalan di bulan Sya'ban atau menyambut Ramadan ini adalah khususnya kita yang masih punya hutang puasa, segera lunasi hutang kita. Bu, ada yang masih punya hutang? Hah? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Masih ada yang punya hutang puasa? Ayo, 7 hari lagi Ramadan. Jangan sampai, mohon maaf, memasuki Ramadan kita masih punya hutang Ramadan yang terdahulu. Ketika kita masih punya hutang, sudah bertemu Ramadan, maka kita kena sanksi. Apa sanksinya? Masya Allah, kita harus membayar, plus kita pun harus membayar fidyah. Kenapa? Karena sanksi atas keteledoran kita, kurang perhatian terhadap hutang kita kepada Allah. Terkadang, mohon maaf, ibu, mohon maaf khususnya, lebih mendahulukan puasa sunnah daripada wajib. Contoh, mendahulukan puasa Syawal sedangkan dia masih punya hutang. Ini yang jadi bumerang untuk ibu-ibu. Kan kalau puasa bayar hutang panjang waktunya. Kalau bulan Syawal kan cukup hanya 1 bulan. Maka apa? Yang saya kejar puasa sunnah Syawal dulu, bayar hutangnya belakangan. Padahal apa? Bayar hutang hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Jangan sampai sunnah didahulukan dengan, mohon maaf, wajib didahulukan dengan sunnah. Maka ibu, kalau pribadi saya, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan, mohon maaf karena Syawal tadi waktunya mepet hanya 1 bulan, maka dahulukan Syawal. Tapi ada pendapat lain yang lebih hati-hati, dahulukan puasa hutang daripada puasa Syawal. Kenapa? Karena tadi kita tidak jamin umur kita, apakah kita bisa, mohon maaf, bertemu dengan bulan-bulan yang selanjutnya setelah Syawal, padahal kita masih punya hutang puasa wajib. Bagaimana kalau, mohon maaf, puasa wajib sudah saya lakukan, sudah saya laksanakan, tapi ternyata, mohon maaf, sudah habis puasa Syawal kita? Insya Allah. Kenapa? Sunnahnya ikut kepada yang wajib. Yang penting kita dahulukan puasa untuk bayar hutang daripada puasa Syawal. Lebih bagus lagi, dua-duanya dapat. Sekali lagi, karena tadi dibaca Al-Qari, ayyaman ma'dudat. Puasa itu di hari-hari tertentu. Faman kana maridan aw ala safarin. Kalau ada yang sakit atau bepergian sehingga tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajiblah dia untuk membayar hutang puasa tersebut di hari-hari selainnya. Di hari-hari setelah Ramadan, wajib itu kita bayar hutang. Itu amalan yang kedua. Amalan yang tiga menyambut bulan suci Ramadan adalah apa? Yaitu perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambut Ramadan dengan kita bersihkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan kehilafan serta salah kepada Allah. Bu, ada dosa tak? Banyak. Berapa kilo, Bu? Masya Allah.
Terkadang, mohon maaf, kita berdosa tidak bisa menjaga lisan kita. Terkadang kita berdosa menyepelekan kewajiban kita. Terkadang kita berdosa, mohon maaf, lalai kepada Allah. Maka apa? Perbanyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, segera engkau bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Di dunia ini gak ada yang tidak pernah punya dosa. Di dunia ini gak ada yang pernah tidak punya salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang hebat bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik, orang yang selalu belajar dari kesalahan dan dosa-dosanya. Mungkin sholat kita lalai, mungkin sholat kita kemarin, mohon maaf, kita remehkan. Subuh sholat, zuhur deh, asar sholat, maghrib sholat, isya deh. Karena repot, karena sibuk, mohon maaf, sholat kita akhirkan. Bahkan apa? Kita, mohon maaf, dengan sengaja kita tinggalkan sholat kita. Bahkan ada mungkin, mohon maaf, sholatnya sama sekali tidak ada. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Dega kamu sumpah jangan. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sholat, betul? Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Saking pentingnya sholat, Bapak Ibu. Nabi tak ketika sebelum meninggal dunia, apa yang diwasiatin? Sholat. Jadi Nabi itu meninggal, waktunya sama, hari dan tanggalnya sama dengan hari beliau lahir. Jadi Nabi itu lahir hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau tahun dembe? Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal di waktu tengah malam di dalam kitab Tarikh Tashrih. Tapi beliau wafat itu, mohon maaf, hari Senin 12 Rabiul Awal di waktu duha. Jadi Nabi purani musung pajang subuh berjamaah dalam keadaan sakit subuh di tanggal 12 Rabiul Awal, di dalam keadaan dipapah, digandeng oleh Fudail dan juga Ali bin Abi Thalib pergi untuk sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, beliau liuk ya? Hah? Iya, baring-baring. Bahasa Makassarnya apa liuk-liuk? Apa? Iya, bahasa Makassarnya apa? Leu-leu. Leu-leu apa? Ya pokoknya begitulah. Liuk-liuk, baring-baring. Ketika beliau baring-baring, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Jadi kamarnya Rasulullah, mohon maaf, yang sudah pernah ke tanah suci, sekarang menjadi kuburannya Rasulullah, makamnya Rasulullah. Itu dulu adalah kamarnya Rasulullah. Jadi kamarnya Rasulullah itulah sekarang menjadi makamnya Rasulullah. Di sebelahnya makamnya Abu Bakar As-Siddiq, di sebelahnya makamnya Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan untuk pergi ke tanah suci. Amin. Mau ke tanah suci Ibu Bapak? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Ya. Bagaimana ceritanya mau cepat belum mendaftar? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi mohon maaf, Rasulullah liuk-liuk di dalam kamarnya, pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, putrinya Rasulullah. Waalaikumsalam. Karena ada yang mengetuk, ada yang mengucapkan salam, Fatimah kan bertanya, Manil Kharij. Kalau bahasa Inggrisnya, Nigai Saliwang. Bahasa Inggris atau bahasa Bugis itu? Oh, bahasa Bugis. Nigai Saliwang. Siapa yang di luar? Ini yang mengetuk pintu, yang mengucap salam. Dia tidak mengatakan siapa dirinya ditanya. Bahkan dia mengatakan, Kul qad ji'tu balligh salaman ila Muhammad. Katakan, saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Suaranya menggelegar, Fatimah sampai gemetar. Karena gemetarnya, Fatimah tidak berani buka pintu, malah dia pergi ke ayandanya. Abuya, abi, ayah, papa. Kalau bahasa kitanya, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang mengucapkan salam. Ketika saya tanya Abuya, dia tidak mau menjawab siapa dirinya. Suaranya menggelegar, saya takut Abuya, saya gemetar. Apa jawaban Nabi ta? Mahlan mahlan ya binti. Tenang, tenang, jangan engkau takut. La tahab, jangan engkau takut. Tamunya sudah ada di samping Abuya. Loh, Fatimah tidak berani buka pintu? Fatimah tidak membuka pintu, tapi kenapa ayahnya bilang tamunya sudah ada di samping ayandanya? Dan Fatimah tidak lihat siapa-siapa. Ternyata yang datang bukanlah seperti perkiraan Fatimah manusia. Yang datang itu ternyata adalah hazamil lazati, yaitu pemutus kenikmatan dunia alias malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya malaikat, mohon maaf, manusia yang akan dicabut nyawanya, malaikat Israel ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira-kira Pak mau dicabut nyawanya, itu malaikat ketuk pintu enggak? Hah? Bu? Malaikat ucap salam tidak? Tidak, hanya Nabi. Dan hebatnya lagi,
Ketika Nabi tahu sudah ada di samping malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat bertanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Masya Allah. Satu-satunya manusia dicabut nyawanya, diminta izin dulu. Sudah siap Ki? Kalau kita kira-kira Pak, ditanya begitu, apa jawaban tak Pak? Belum. Depah, matu Pi. Cinampak Pi, kenapa? Jangan Pi. Terus, benekku jolo. Kenapa kok Pak benek tak jolo? Benekku lobet. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Nabi tak apa jawabannya? Lisa, belum, wahai Israel. Limada? Kata Israel. Kenapa? Magai. Kenapa Muhammad engkau belum siap? Karena engkau datang Israel sendirian. Aina Jibril? Ini menyalahi aturan. Karena orang yang mau dicabut nyawanya di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, di dalam hadis-hadis yang dikutip dalam hadis, malaikat pencabut nyawa ketika akan menjalankan tugasnya, malaikat Israel tidak datang sendirian, pasti ditemani malaikat Jibril. Ini Israel datang kepada Nabi Isa sendirian, maka Nabi Isa nggak mau. Maaf, belum bersedia. Kenapa? Kau datang sendirian menyalahi aturan. Aina Jibril? Mana Jibril? Ternyata Jibril tasakai. Nyangkut di mana? Di langit dunia atau langit pertama. Dari langit, dari Baitul Ma'mur, tempat kumpulnya malaikat sama-sama Israel. Langit 7, langit 6, sampai di langit dunia, Israel, mohon maaf, Jibril bilang sama Israel, Istamir ya Jibril. Mataruki. Loh, kenapa kamu tidak turun? Tidak. Kenapa? Saya tidak tega melihat wajah kekasihku Muhammad ketika engkau cabut nyawanya, pasti akan kesakitan. Gak mau saya lihat, gak mau. Saya tunggu di sini. Kata Jibril. Begitu cintanya Jibril kepada Nabi Isa. Tapi apa? Atas permintaan Nabi Isa, akhirnya Jibril turun. Ini udah ada Jibril. Wahai Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Lisa. Belum lagi? Limada? Kenapa? Muhammad bertanya, ya Jibril, saya mau dicabut nyawanya sama Israel. Betul. Kaifa ummati ba'da mauti? Jibril, bagaimana nasib umatku kalau aku mati? Ya Allah, Nabi tak mau dicabut nyawanya, yang dipikirannya adalah umatnya, kita. Dia tidak bertanya, magai benekku kalau aku mati, dek. Kalau kita kan pasti begitu Pak ya. Kalau aku mati bagaimana benekku? Jangan-jangan nikah lagi sama berondong. Ya Allah, takut nikah lagi benekna. Masya Allah. Tapi Nabi tak yang dia takutkan, kaifa ummati? Bagaimana umatku sepeninggalan aku? Malaikat Jibril pun mengatakan, tenang Muhammad, umatmu tidak akan pernah tersesat. Umatmu akan selamat di dunia selama berpegang teguh kepada dua perkara. Apa dua perkara itu? Yaitu kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat di dunia, berpegang teguhlah kepada dua perkara itu, Al-Quran dan hadis. Kembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan hadis. Maka apa? Kita tidak akan pernah tersesat. Kita minta selalu setiap sholat kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak dibaca Al-Fatihah tidak sah sholat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa yang pertama kali kita minta? Ihdinas siratal. Yang pertama kita minta adalah apa? Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat berupa hidayah, berupa petunjuk. Itu adalah nikmat yang luar biasa, sehingga kita tidak tersesat di dunia ini. Tapi mengenai ayat ini ada satu kasus. Ada nenek-nenek, kalau nenek-nenek kan matua gitu. Sipo isina, makapuru ulitna, maputi manang biluatna, keriput, giginya ompong, rambutnya putih. Masya Allah. Mohon maaf, nenek-nenek pergi ke tanah suci sendirian, tidak ada yang temani. Sampai di tanah suci, pusai, kesasar, pisah dengan rombongan, bingung. Tengok kanan kiri, ke gasi bawaku, mana temanku? Mau bertanya tidak cocok bahasanya. Di sana bahasa apa? Bahasa Arab. Lah dia jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak paham, kurang paham. Tengok kanan kiri, dia lihat kejauhan ada orang pakai seragam polisi. Wah, angka polisi. Melo kapakutana. Datangi polisi, ternyata hidungnya mancung sih. Polisi Arab. Tidak cocok sih lagi nih mau tanya. Padahal dia mau tanya sama polisi, polisi, tolong tunjukkan saya jalan yang lurus menuju hotel saya. Tapi tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi ibu ini pintar, anggota majelis taklim. Dia tanya sama polisi, polisi, ihdinas siratal mustaqim. Kan artinya tolong tunjukkan jalan yang lurus gitu. Itu kan Al-Quran gitu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dia tanya, polis, ihdinas siratal mustaqim. Polisinya jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Tanya lagi, polis, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketiga kalinya sudah kecewa, sudah sambil nangis, putus asa dia. Polis, ihdinas siratal mustaqim.
Polisi yang nggak tega lihat nenek nangis, polisinya jawab, Sadaqallahul azim. Nah, selesai perkara. Masya Allah. Makanya yang nenek-nenek pergi ke tanah suci, Masya Allah, kalau tidak ditemani sama anggota keluarganya, tolong jangan ngeyel, jangan keras kepala, jangan pisah sama rombongan. Karena kita di sana, mohon maaf, tidak tahu medan, apalagi yang baru pertama ke sana. Bahasanya juga nggak cocok. Saya punya jamaah, mohon maaf, kita landing di Madinah. Biasakan kalau mohon maaf di sana, antri di imigrasi. Itu petugas Arab biasanya kalau dia kerja semau dia. Kita nunggu antri panjang, dia enak ngobrol, dia selfie, dia ngopi dulu. Kita setengah mati nunggu tuh. Masya Allah. Ini ada jamaah saya, karena keselnya lama menunggu, dia sudah di depan meja situ. Ini polisi enak selfie saja sama temannya. Dia nggak sabar, dia bilang sambil geplak meja, Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbinas. Karena nggak tahu dia bahasa apa yang mau dia ucapkan, dia hanya apa? Qul a'udzu birabbinas, balikin nas. Ya Allah, polisinya ketawa bukan yang marah, langsung tanda tangan stempel. Ya silakan hajar. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kembali lagi petunjuk. Nah, kembali lagi ke Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, umatmu akan selamat ketika berpegang teguh kepada dua perkara. Udah begitu jawabannya, Nabi ta sudah santai, sudah tenang. Bagaimana Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Kata Israel. Ya, saya siap. Ketika Nabi tadi cabut nyawanya, Masya Allah, proses dari bawah. Ini, kalau kita manusia biasa, dicabut nyawanya, tidak langsung yang mengeksekusi malaikat Israel. Tapi ada 4 tim kelompok pencabut nyawa. Israel belakangan, nanti eksekusinya ketika di tenggorokan. Diwakilkan dulu dengan 4 kelompok, 4 tim. Tim yang pertama mencabut nyawa dari Indo Aceh, sampai utuh, sampai lutut, ditarik urat-urat saraf kita. Kata Nabi, tak sakitnya melebihi 1000 kali pedang yang ditebas di tempat yang sama. Lebih sakit. Apalagi kalau kakinya biasa dilangkahkan ke tempat maksiat. Pak, hati-hati. Suka jalan sama perempuan yang bukan muhrim boncengan. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Bu. Suka jalan ke tetangga, magosip. Hati-hati, Bu. Ya Allah, dan belum bertobat sebelum meninggal dunia, Masya Allah. Selesai yang pertama, kedua, dari utuh sampai pusat, posi. Selesai yang kedua, masuk ketiga, dari posi sampai dada. Selesai dada, masuk yang keempat, minas sodri ila gorgoro, dari dada sampai tigoro, sampai tenggorokan. Inilah yang dikatakan syakaratul maut atau madan, mabuk kematian. Nah, ketika sudah syakaratul maut sudah sampai tigoro, barulah di situ eksekutor adalah malaikat Israel bersamaan dengan malaikat Jibril. Kalau yang dicabut nyawanya orang yang beriman, Jibril datang dari sebelah kanan, dibuka mayat sayapnya malaikat Jibril, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum diperlihatkan surga tempat kembalinya kelak. Maka jangan heran Bapak Ibu, orang yang soleh meninggalnya tersenyum. Betul? Nyaman lah, seperti orang matindro. Bahkan ada orang yang meninggal sambil tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Karena dia gembira, dia senang dilihatkan surga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya fulan, hada manzilatuk fi jannatin na'im. Fulan, ini loh tempatmu kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bersamaan itulah Israel mengeksekusi dari tigoro. Ruhnya keluar dari jasadnya, ruh orang yang soleh dia akan disambut oleh 70.000 malaikat. Bukan hanya menyambut, ruh 70.000 malaikat itu, mohon maaf, ruh menyambutnya, memandikannya, mengkafaninya, dan mensolati orang yang soleh dan mengantarkan menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah, ruh ini pun akan ditempatkan di Illiyun, adalah ruhnya tempat orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau orang yang durhaka, dia belum bertaubat, mohon maaf, Jibril datang dari sebelah kiri, dibuka sayapnya malaikat Jibril, la yakhruju ruhul asi kafir hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah sebelum diperlihatkan neraka tempat kembalinya gelap. Cabut nyawanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ibu bapak, kalau mendapati ada orang meninggal matanya sula, apa sula ya? Apa? Terbelakang ke atas, cocok sula? Hah? Apa bahasa sininya? Sulak matana terbelakang ke atas, ini wajar. Jangan kita punya prasangka buruk, mahal tuh, kenapa tuh begitu matanya? Itu wajar, kenapa? Karena mata ini mengikuti jalannya ruh. Jadi ketika ruh sudah keluar, tidak kembali lagi ke tubuh, maka mata ini nggak bisa kembali, itu wajar.
Kita yang masih hidup berkewajiban tutup matanya. Jangan asal tutup matanya, tapi apa? Ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli, sebutkan namanya, warfa darajatuh. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Miki? Ya Allah, ampunkan dosa almarhum dan angkat derajatnya almarhum. Tutup matanya. Masih terbuka? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup matanya. Masih terbuka juga? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masih terbuka juga? Lari ibu. Masih lagi. Ya Allah. Ini kalau manusia biasa. Tapi Nabi tadi cabut langsung. Eksekutornya adalah malaikat Israel. Nah, sama prosesnya dari bawah. Shhh. Nabi tak panggil-panggil orang yang paling dicintainya. Siapa? Ummati, ummati, ummati. Nabi tak tidak panggil anaknya Fatimah. Nabi tak tidak panggil istrinya Aisyah. Nabi tak tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi yang dipanggil kita, ummati, ummati, ummati. Naik lagi ke atas. As-salah, as-salah, as-salah. Umatku, jaga salatmu. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Umatku, wajib atasmu salat, wajib atasmu sembahyang. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Umatku, wajib atasmu salat dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, 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 Bapak pemimpin keluarga, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri ta dan juga keluarga ta dari siksa api neraka. Bapak menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas ibadah istri dan anak-anak ta. Jangan kita biarkan keluarga kita tidak menjalankan perintah Allah. Kenapa? Kita yang akan digantung oleh Allah. Bapak ini supir. Supir Bapak. Kalau terjadi kecelakaan, kira-kira yang ditangkap oleh polisi supir, mohon maaf, supir atau penumpang? Supir. Bapak supir, pertama kali yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah Bapak sebagai pemimpin keluarga. Istri tak tidak ibadah, istri tak tidak menjalankan perintah Allah, Bapak biarkan, maka dosa istri menjadi dosa Bapak. Pak, Pak, dosa istri, dosa Bapak. Tapi dosa Bapak bukan dosa istri. Iya, kenapa memang begitu? Bapak berdosa, istri tidak tanggung. Tapi istri berdosa, Bapak biarkan, menjadi tanggung jawab Bapak. Dosa suami bukan dosa istri, tapi dosa istri jadi dosa suami. Uang istri pasti uang suami bukan uang istri. Betul Ibu? Bu? Suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Sekali-kali Pak, yang ceramah ustazah begitu. Kalau ceramah ustaz nggak berani nih ustaz ngomong gini nih. Karena laki-laki. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bila perlu Pak, kalau ada istrinya yang tidak sholat, Bapak tegas. Bu, sholat. Kenapa? Sholat. Kalau tidak sholat, kalau ibu tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Iya, tidak nurut tegas. Diganti atau ditambah. Ibu, ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Nah, anak yang jawab. Pilih sholat ya Bu ya. Insya Allah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, ini mohon maaf. Jadi sekali lagi kita perbanyak sholat, perbaiki sholat kita, karena sholat inilah menjadi wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafatnya. Maka di bulan Syaban ini, mari kita tingkatkan ibadah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak taubat, beristighfar, lebih giat lagi pemanasan sebelum menjelang Ramadan. Karena nanti biasanya bulan Ramadan, orang yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Orang yang tadinya malas salat sunnah jadi rajin salat sunnah. Bahkan orang yang tadinya, mohon maaf, tidak tahu salat, mohon maaf, di bulan Ramadan terkadang mereka kembali bertaubat untuk salat 5 waktu, untuk salat wajib ditambah dengan salat sunnah. Saking rajinnya ibu-ibu, Masya Allah, ibu sampai membuat kapling di masjid. Bu, kalau di Pinrang Bu, ibu-ibu pada kapling di masjid. Kalau ibu-ibu di sini enggak ya Bu ya? Oh sama. Pada moi. Ya Allah ya Rabb. Bu, Bu. Sesungguhnya orang yang mengkapling masjid itu, mohon maaf, orang yang tidak mau mendapat saksi yang banyak. Karena kalau orang kapling di situ-situ aja, maka bumi yang menjadi saksi untuk ibadah ibu hanya itu saja. Tapi kalau ibu pindah-pindah tempat, di sini, hari ini di sini, hari ini di situ, hari ini di situ, maka banyak nanti tempat bumi yang akan menjadi saksi nanti, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disunahkan kalau sholat
Salat wajib di sini, salat sunnah bergeser walaupun hanya sedetik, mohon maaf walaupun hanya sejengkal. Kenapa hikmahnya? Itu agar nanti akan banyak saksi-saksi tempat ibadah kita yang kita gunakan untuk sholat. Itu hikmahnya. Jadi kalau ibu mengkapling tempat, ya itu tonji. Ustazah nyaman lah dari sini, kenapa? Karena dekat tiang, dekat juga kipas angin. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Rugi bu, rugi masjid begini luasnya. Mohon maaf kalau hanya satu tempat itu yang menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan sekali lagi hubungan kita dengan Allah kita perbaiki. Yang terakhir, amalan yang harus kita perhatikan menyambut bulan suci Ramadan adalah apa? Memperbaiki hubungan sesama manusia. Rasulullah berpesan, salasatun la tarfa'u salatuhum ala ru'usihim shibron. Ada 3 kelompok manusia yang salatnya tidak terangkat di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Halo, anak soleh? Iya. Gimana ya? Tidak akan terangkat salatnya walaupun di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Artinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dia salat, salatnya tidak akan diterima. Siapa 3 golongan tersebut? Rajulun amma qauman, seorang laki-laki yang memimpin satu kaum, wa hum lahu karihun, tapi kaumnya benci, tidak suka kepada pemimpin itu. Ketidaksukaannya karena sebab syar'i. Misalkan dia tidak suka dengan imam masjid karena apa? Imamnya fasik, imamnya jahil, bodoh, imamnya suka berbuat, mohon maaf, sub'at, imamnya suka berbuat menyalahi aturan. Bukan karena panjang pendeknya dia bacaan, tapi karena syar'i, karena yang berhubungan dengan apa? Dengan akhlaknya, mungkin dengan kebodohannya dan kejahilannya. Yang kedua, orang yang tidak terangkat salatnya adalah wamra'atun bataj wa zawjuha laha karihun. Seorang istri yang tertidur tapi dalam keadaan suaminya marah kepadanya, suaminya tidak ridho kepadanya. Bu, biasa bikin marah suami tak bu? Yang saya tanya ibu, kenapa bapak yang jawab? Belum gilirannya bapak ditanya. Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Biasa bikin marah suami tak bu? Biasa baku bombek sama suami tak? Ya Allah. Biasa dibaku bombek sama laki tak bu? Tapi sehari bu ya. Boleh ibu baku bombek pagi karena mungkin berbeda pendapat. Boleh bertengkar siang kalau mungkin mohon maaf salah pengertian. Boleh ibu tidak berbicara sore, tapi sebelum tidur ibu harus minta ridho kepada suaminya. Jangan sampai tertidur dalam keadaan suami marah. Sebanyak apapun kita sholat ibu, tahajud, taubat, witir, mohon maaf hajat, tidak akan pernah diterima sholat kita oleh Allah. Kenapa? Suami kita masih marah sama kita. Kenapa Pak? Senang banget Pak ya? Jangan-jangan pengalaman pribadi nih Bapak ini. Ya Allah. Jadi boleh kita marah, tapi sebelum tidur baikkan Ibu. Pak, kenapa Ma? Kadampangan Kak Pak, maafin saya Pak ya. Tidak tadi marah Ki. Kalau Bapak masih marah, sentuhlah dia tepat di tempat yang Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau suami sudah ridho, boleh kita istirahat. Masya Allah. Ibu, ada dosa tak sama suami tak? Kalau kita merasa banyak dosa sama suami tak, sering-sering Miki cium tangan suami tak. Biasa cium tangan suami tak? Biasa. Berapa kali 1 tahun? Lebaran doang. Berarti cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya Allah. Itu pun hanya acting. Kenapa? Mau posting di media sosial. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Masuk di media sosial. Masya Allah. Padahal apa ibu? Bu, dengerin. Barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya libtigha'i mardatillah, semata-mata mengharap ridha Allah, penuh dengan kasih sayang, apalagi kalau suami kasih uang belanja, Bu, ini uang tak Bu? Jangan hanya ambil uangnya saja, tapi tarik tangannya, cium tangan suami sambil baca doa, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Hafal? Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Bapak kalau kasih uang kepada istri, baca doa, hadza min fadli rabbik. Jadi jangan hanya kasih aja, Bu ini uang, tapi apa? Bu, hadza min fadli rabbik. Bu, ini adalah dari anugerah Allah dengan lantaran tangan Bapak. Kasih, ibu jawab, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Cium tangan suami tak. Lah, kenapa anak-anak yang ribut ya? Maka apa?
rizki yang diberikan suami pertama akan melahirkan keberkahan. Apa tanda keberkahan? Ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Bisa mencukupi segala kebutuhan kita, itu tanda keberkahan. Yang kedua, istri yang mencium tangan suaminya akan dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Sekarang susah bu, cium hajar aswad, mahal lagi. Apa keutamaan mencium hajar aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Yang merasa banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan suaminya, maka gugur dosa-dosa kita. Pulang dari sini, minta memang tangan laki tak. Pak, mana tangan tak pak? Mana tangan tak? Kenapa bu? Mana tangan tak jolo? Sudah dikasih nih sama suami tak, cium Miki yang banyak. Paling kaget nih suami tak, ini ibu kesambet di mana? Ya Allah, hajar aswad, hajar batu, aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan suami tak hitam. Bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Mohon maaf yang hitam jangan tersinggung. Suami saya juga hitam kan? Tapi hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Alhamdulillah. Black sweet, hitam manis, sweetnya hilang, tinggal blacknya doang. Ya Allah. Bapak bagaimana dapat pahala hajar aswad juga? Apakah mencium tangan istrinya? Pak, ada dosanya sama istri? Oh, banyak katanya tuh anak-anak. Ada ya pak ya? Sering bohong sama istri tak pak? Oh biasa. Biasa marah-marah sama istri tak? Biasa. Jadi merasa banyak salah, banyak dosa sama istri? Dapat pahala hajar aswad tidak dengan mencium tangan istri, tapi apa? Sering-sering mencium kening istrinya. Sambil baca doa, ketika cium kening istri, apa doanya? Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Cium. Dapat pahala hajar aswad. Melo matindro, mau tidur cium. Bangun tidur. Ini mah degada. Matoa. Degaga. Matoa, yang dicari bukan kening istrinya, HP. Ya Allah. Kalau muda dulu tidur hadap-hadapan. Kenapa? Boting paru tidur hadap-hadapan, saling tatap menatap. Kalau sudah seperti kita, berubah 180 derajat. Ya Allah, mohon maaf Bori ketemu Bori. Punggung-punggungan. Getar sedikit, gelek-gelek. Bahkan satu di atas tempat tidur, satu di bawah. Bahkan ada yang satu di atas, satu di kamar satu di kamar mana. Itu. Saya punya teman mengajar di kampus begitu, Bu. Ada bapak-bapak umur 70 tahun, belum sampai 60 tahun. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya sudah hampir 10 tahun, mohon maaf tidurnya beda kamar. Loh, kenapa Pak Haji? Ada masalah? Enggak ada. Terus kenapa? Karena sudah tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Saya tidak bisa kena AC, sedangkan istri saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Oh, tidak cocok memang. Jadi terpaksa tidurnya beda kamar. Ya Allah, saya penasaran, Pak Haji, masih ada butuh sama istri tak? Ada. Terus bagaimana caranya ada butuh sama istri tak? Tidurnya beda kamar. Kalau saya butuh sama istri saya berdiri di depan kamar istri saya lambaikan satu tangan putih sebagai tanda gencatan senjata. Kalau sudah begitu Pak Haji, saya mohon maaf, saya penuhi kebutuhan saya. Sudah selesai Pak Haji, kembali ke tempat kamar masing-masing. Ya itulah kalau sudah bonding lama, ketidakcocokan menjadi bumbu dalam rumah tangga, betul? Ya Allah, sepakat untuk tidak sepakat. Tapi apa? Disitulah adanya rahmah. Adanya rahmah, bukan lagi mawaddah, tapi rahmah, yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu levelnya sudah menerima segala kekurangan pasangan kita. Tapi sehebat apapun kita menjaga hubungan kita, pasti ada keterbatasan, pasti ada pertengkaran. Maka dari itu, mohon maaf, istri mungkin sering marah sama suami sering kecewa sama istri. Maka, tapi sehebat apapun pertengkaran kita, sebelum tidur selesaikan memang, jangan ada ridho atau ketidakridhoan dari belah pihak. Suami tidak ridho, istri berusaha agar suami ridho. Begitu juga sebaliknya Pak. Kalau kita tertidur dalam keadaan istri marah kecewa sama bapak, sehebat apapun, sebanyak apapun bapak ibadah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mohon maaf, mungkin ada istri yang kecewa sama bapak tidak menjalankan kewajibannya, bapak tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, alias tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kecewa, Masya Allah, bikin istri ridho, baru tertidur, maka aman, salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ini, puncaknya adalah apa?
akhawani mutasarimani. Orang yang sholatnya akan tidak terangkat alias tidak diterima oleh Allah adalah dua bersaudara atau dua orang muslim yang saling bermusuhan, yang saling bertengkar alias baku melebihi 3 hari. Maka kata Rasulullah, al-muslim ala muslim, al-muslim la yahillu, tidak akan halal seorang muslim terhadap muslim yang lain, ayuhjaro akhahu, yang mendiamkan saudaranya, fawqa salasa layalin, melebihi 3 hari. Yang mana dua orang yang berselisih itu bertemu saling memalingkan wajahnya. Maka kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang paling hebat di antara orang yang berselisih tersebut, al-yabda'a bisalam, orang yang memulai perdamaian. Maka ibu yang baku bombe, yang tidak baku bicara, yang sedang berselisih, kalau kita ingin amal ibadah kita tidak sia-sia apalagi di bulan Ramadan, maka ayo perbaiki hubungan kita. Jangan ada baku bombe di antara kita, jangan ada yang berselisih di antara kita. Mari kita perbaiki hablum minan nas, yaitu dengan saling maaf memaafkan. Maka memasuki bulan suci Ramadan, orang saling meminta maaf, saling berdamai, saling satu sama lain memperbaiki diri, melapangkan hati kita. Jangan ada amarah, jangan ada dendam, jangan ada kejengkelan, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, dengan hati yang jernih, dengan hati yang siap untuk bisa melakukan aktivitas amalan-amalan ibadah yang tidak ada halangannya, tidak ada penghalang segala aktivitas kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.